warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Arilia, NIM 2019-143038, kelas 5A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Bimbingan dan Konseling, dosen Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Di sini saya akan membahas materi tentang yang pertama, jenis-jenis masalah belajar pada anak sekolah dasar. Yang kedua, mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah belajar di sekolah dasar. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar di sekolah dasar. Dan yang terakhir, upaya membantu murid dalam mengatasi masalah belajar. Materi yang pertama yaitu jenis-jenis masalah belajar pada anak sekolah dasar. Ada 7 jenis masalah belajar pada anak sekolah dasar. Yang pertama yaitu masalah emosi, yang dimana merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa remaja. Yang kedua, masalah penyesuaian diri. Masalah penyesuaian diri ini mulai belajar menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, masalah perilaku seksual, yang dimana pengaruh lingkungan yang buruk dan tidak baik. Yang keempat, masalah perilaku sosial, yang dimana tidak membeda-bedakan siswa yang satu dengan yang lain. Yang kelima, masalah moral, yang berkaitan dengan budi pekerti. Yang keenam, masalah belajar, kondisi yang menggambarkan kelancaran proses belajar. Dan yang terakhir, masalah keluarga, kesalahpahaman antara anak dengan orang tua. B. Mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah belajar di sekolah dasar. Yang pertama, analisis hasil tes belajar. Sejauh mana sih siswa telah mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya? Yang kedua, tes kemampuan dasar. Tingkat kemampuan ini biasanya diukur atau diungkap dengan menggunakan tes kecerdasan yang sudah baku. Yang ketiga, skala sikap dan kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. Yang keempat, observasi saat proses belajar mengajar berlangsung. Kasus kesulitan belajar itu dapat pula dideteksi dengan catatan observasi atau laporan proses kegiatan belajar. C. Faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar di sekolah dasar. Ada 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yang mencakup gangguan secara fisik, tidak keseimbangan mental, kelemahan emosional, dan kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan sikap yang salah atau yang buruk. Yang kedua, faktor eksternal yang mencakup sekolah, keluarga, dan masyarakat atau lingkungan. Materi yang terakhir yaitu upaya membantu murid dalam mengatasi masalah belajar. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan membantu murid dalam mengatasi masalah belajar. Yang pertama, pengajaran perbaikan, bentuk khusus pengajaran yang bermaksud untuk menyembuhkan atau menjadi lebih baik. Yang kedua, kegiatan pengayaan, suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seorang atau beberapa orang murid yang sangat cepat dalam belajar. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Yang keempat, peningkatan keterampilan belajar. Dan yang kelima, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.